Halo penonton setia APP Lowform, saya Agus Panatan Panjaitan, Managing Partner APP Lowform mengucapkan terima kasih atas respon positif terhadap video-video kami seputar edukasi dan informasi hukum di Indonesia. Jadi, jangan lupa untuk terus dukung APP Lowform dengan cara like, subscribe, comment, and share sebanyak-banyaknya video kami. Sampai jumpa. We learn, we fight, we win it. Hai, selamat datang di APP Lowform. Perkenalkan saya Surya Andina Nintias. Kali ini saya akan membahas mengenai apakah wajib melakukan karantina sehabis perjalanan internasional. Apa sih dampaknya apabila kita tidak melakukan karantina? Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2021 mengatur tentang protokol kesehatan perjalanan internasional dalam masa pandemi COVID-19. Jadi, untuk seluruh pelaku perjalanan internasional, baik untuk pendidikan, liburan, bisnis, atau kegiatan apapun itu, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing wajib mengikuti beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 dengan dosis yang lengkap. Ketiga, melakukan dan menunjukkan hasil negatif tes PCR ulang. Dan yang keempat, bagi warga negara Indonesia, pekerja migran Indonesia, pelajar, atau pegawai pemerintah mendapatkan tempat akomodasi dan PCR yang ditanggung oleh pemerintah, dalam arti diperbolehkan untuk melakukan karantina di Wisma Pademangan. Tapi apabila di luar kriteria tersebut, maka tempat akomodasi wajib rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang telah memenuhi syarat dan ketentuan Perhimpunan Hotel dan Resto Indonesia, dalam arti melakukan karantina di hotel dengan biaya pribadi. Dan yang terakhir, wajib melakukan karantina selama 8 kali 24 jam tanpa terkecuali. Oh ya, ngomong-ngomong mengenai karantina diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan kekarantinaan kesehatan ialah upaya mencegah dan menangkal keluar masuknya penyakit dan atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang menimbulkan potensi kedaruratan kesehatan masyarakat. Kemudian mengenai kewajiban karantina diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban turut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Jadi, apabila ada seseorang yang melanggar pasal tersebut, dalam arti ia tidak melakukan karantina atau bahkan kabur dari karantina, maka ia telah melanggar pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian, melanggar pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun
dan atau setinggi-tingginya denda 1 juta rupiah. Salah satu contoh, seorang selebgram dan 2 orang rekannya sehabis melakukan perjalanan internasional sama sekali tidak melakukan karantina di hotel selama 8 hari sebagaimana seharusnya. Tapi, ada tapinya nih. Mereka sempat melakukan karantina selama 2 atau 3 hari saja di Wisma Pademangan, yang mana seharusnya Wisma Pademangan hanya diperuntukkan untuk pekerja migran Indonesia, pelajar, dan atau pegawai pemerintah. Sedangkan selebgram dan 2 orang rekannya sama sekali tidak termasuk dalam kriteria tersebut. Jadi, ada apakah ini? Berdasarkan hal tersebut, yang dilakukan oleh selebgram dan 2 orang rekannya diduga telah melanggar 2 undang-undang yang telah dijelaskan sebelumnya. Di samping itu, pemerintah telah mengeluarkan peraturan terbaru, yaitu Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2021 yang mengatur tentang protokol kesehatan perjalanan internasional dalam masa pandemi COVID-19. Jadi, yang membedakan dengan peraturan sebelumnya hanya pada masa karantina, yang kali ini cukup dengan 5 kali 24 jam, alias 5 hari saja. Jadi, untuk teman-teman yang akan melakukan perjalanan internasional, jangan sampai kabur lagi ya, atau tidak melanjutkan karantina ya. Yuk sama-sama kita patuhi dan hargai peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Demikian informasi hukum yang saya sampaikan. Ubi Societas Ibius. Terima kasih.